那时分并非偶然的际遇，我们都来自世界的异域，站在那白羊时代的舞台，扮演着诸佛悲愿的印记。暮色又轻轻染红着大地，海里的浪花推弄着潮汐，徜徉在诗人慕德的情怀，砥砺在天地浩瀚，无畏风雨。Kata-kata suci dari Maha Sesepuh Chang, perwujudan besar dari kebenaran sejati. Jika seseorang dapat melakukan 7 macam kebajikan, yakni bermukim di tempat yang rendah atau rendah hati, memiliki pemikiran atau pemahaman yang mendalam, dalam pergaulan selalu penuh dengan kebajikan dan kasih sayang, memiliki perkataan yang jujur dan dapat dipercaya, memimpin dengan adil, bekerja sesuai dengan kemampuannya, serta bertindak pada waktu yang tepat, maka ia bisa dianggap sebagai orang suci. Meskipun hal ini tidak mudah dilakukan, tetap saja harus diusahakan. Proses dalam membina diri memiliki tingkatan tertentu. Jika kita sudah tahu bagaimana yang seharusnya, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila seseorang mengetahui tetapi tidak melakukannya, itu sama saja dengan tidak tahu. Jika sudah mengerti, maka harus segera dipraktekkan. Jika dalam praktek mengalami kesulitan, berarti kita belum sepenuhnya mengerti secara mendalam. Berdasarkan hasil pemahaman saya selama bertahun-tahun, seseorang yang memiliki hati langit atau hati Buddha berarti telah menyingkirkan hati manusiawinya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan ketuhanan tentu akan jauh lebih mudah. Jika seseorang hanya hidup tanpa tujuan yang jelas dan hanya ingin menikmati keduniawian ini saja, maka dalam melaksanakan segala sesuatu akan cenderung ditunda-tunda, tidak akan selesai, dan tidak akan benar-benar bisa tuntas. Oleh karena itu, kita semua harus dapat mengubah hati kita secara menyeluruh. Yang dapat kembali adalah hasil pergerakan dari Tao. Kembali merupakan sebuah hukum alam pergerakan dari Tao, juga merupakan hukum perubahan di alam semesta. Sesuatu yang bertentangan dengan duniawi adalah penggerak dalam pembinaan diri. Jika seseorang masih memiliki hati manusiawi yang besar, maka ia tidak akan pernah bisa mencapai kebebasan sejati. Bab ke-7 kitab Tao Te Ching tentang ketidakegoisan mengajarkan manusia untuk menyingkirkan hati egois agar dapat menegakkan orang lain, membantu orang lain untuk mencapai keberhasilan, dan menjadikan segala sesuatu berkembang dengan baik. Jika setiap orang dapat bersikap adil dan memiliki hati yang tidak egois, menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawabnya, maka dunia ini akan damai dan tentram. Kita harus mempelajari kebenaran sejati ini secara menyeluruh, benar-benar memahami makna kehidupan. Sebenarnya, manusia datang ke dunia ini untuk apa? Mengapa kamu dilahirkan? Nabi Zhuangzi berkata, langit memerintahkan saya untuk lahir, saya tidak bisa berkata tidak ingin lahir. Langit memerintahkan saya untuk mati, saya juga tidak bisa menolak untuk mati. Kelahiran dan kematian inilah yang disebut Nabi Zhuangzi sebagai perubahan. Dalam karya Nabi Zhuangzi, Xiao Yao Pian, disebutkan bahwa di laut utara ada seekor ikan, namanya Kun. Ia berubah menjadi burung, namanya Peng. Kata berubah ini memiliki 2 makna. Pertama, manusia dan semua makhluk hidup akan mengalami sebuah perubahan, seperti rumput dan pohon yang terus bertumbuh. Manusia pun demikian, tumbuh perlahan
dari kecil hingga dewasa. Kemudian pelan-pelan menjadi tua dan akhirnya meninggal. Semua ini disebut sebagai sebuah perubahan. Tetapi semua ini hanyalah perubahan yang bersifat sementara. Hidup manusia mungkin hanya beberapa puluh tahun. Sebuah pohon mungkin hidup beberapa ratus tahun. Namun semua itu juga bersifat sementara yang hanya terikat oleh waktu saja. Makna perubahan yang kedua adalah mengubah sifat dan meningkatkan kualitas diri sebagai manusia. Misalnya, mengubah tabiat dan emosi diri yang tidak baik menjadi lebih baik. Terus melatih dan meningkatkan saripati, energi, dan semangat yang ada di dalam diri. Umat awam dapat perlahan berubah menjadi orang bijak, bahkan menjadi orang suci, apabila dapat terus melatih batin dalam dirinya. Para suci dan para Buddha juga telah pernah mengalami perubahan seperti ini. Oleh karena itu, makna dari perubahan ini harus dipahami secara mendalam. Setiap manusia, setiap hari terus-menerus mengalami perubahan. Hidup manusia hanya berpuluh tahun saja. Perubahan seperti apa yang benar-benar bermakna? Tentu saja harus kita pahami secara mendalam. Kita seharusnya memiliki perubahan yang kedua, yakni meningkatkan semangat atau rohani dalam diri kita serta sungguh-sungguh menapaki jalan pembinaan diri. Di satu sisi, kita dapat memelihara saripati, energi, dan semangat kita dengan baik. Di sisi lain, juga harus mengembangkan cinta kasih agar kebajikan kita semakin mendalam. Hanya dengan terus menjadi pelayan umat, selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, menyebarkan cinta kasih yang tulus ke setiap orang, maka kebajikan kita akan tumbuh secara alami. Dengan demikian, watak sejati kita atau hati Buddha kita pun akan menjadi terang. Pada akhirnya, kita dapat mencapai keadaan 3 roda kosong atau melakukan kebajikan tanpa terikat pada siapa yang memberi, siapa yang menerima, dan apa yang diberikan. Tanpa keakuan dan melupakan diri sendiri. Inilah bentuk penyempurnaan diri yang benar-benar berbeda dari perubahan biasa. Hari ini dalam Dharma perwujudan besar dari kebenaran sejati, kita harus mencapai tahap untuk tidak ragu, tidak khawatir, dan tidak takut. Ketiga keadaan ini masing-masing mewakili kebijaksanaan, welas asih, dan keberanian. Jika kita menggunakan 3 nilai ini, yakni kebijaksanaan, welas asih, dan keberanian sebagai pedoman untuk membina diri, mengembangkan diri, dan pelaksanaan ketuhanan, maka manfaatnya pasti akan sangat luar biasa.